video kali ini saya akan sharing dan memandu Anda bagaimana cara untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi istri ikut NPWP suami. Istri dan suami sama-sama karyawan swasta dan penghasilannya dalam setahun di atas 60 juta rupiah dan memiliki bukti potong pajak A1. Mau tahu kan bagaimana caranya? Stay watching in this video. Assalamualaikum Sobat ETC, pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan berbagi lagi kepada Anda semua dengan topik bagaimana cara untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi istri ikut NPWP suami atau istri ikut atau gabung dengan NPWP suami. Sebelum kita membahas materi tersebut, bila Anda suka dengan video ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan bagi Anda yang ingin konsultasi masalah perpajakan, baik orang pribadi maupun perusahaan, dapat konsultasi secara gratis dengan saya di nomor WA 087801844680. Atau misalkan Anda ingin ketemu langsung dengan saya, itu juga bisa. Anda dapat kirim pesan kepada saya melalui nomor WA di atas, biar kita atur nih jadwalnya kapan mau ketemu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke topik pembahasan pada video kali ini. Nah, yang Anda lihat di video kali ini adalah bukti potong pajak suami ya, yaitu 1721A1, di mana bukti potong ini didapatkan dari PT ABCD. Nah, kemudian di sini ada beberapa headline atau saya garis bawahi yang penting nanti akan kita masukkan di DJP online ketika Anda melakukan pengisian. Yang pertama mengenai dengan nomor bukti potong yang ini ya. Kemudian di sini ada status PTKP juga penting sekali ya. Kemudian di sini ada jumlah penghasilan bruto di atas 60 juta rupiah, dan juga di sini ada jumlah penghasilan neto sebesar 86 juta. Nah, dan di sini juga ada penghasilan tidak kena pajak ya, 63 juta rupiah. Nah, dan di sini juga ada PPh pasal 21 yang telah dilunasi oleh perusahaan PT ABC tempat yang bersangkutan bekerja atau suaminya bekerja. Oke, di sini juga ada tanggal ya, tanggal diterbitkannya bukti potong ini. Nah, yang kedua di sini ada bukti potong istri ya, yang juga bekerja di PT ABCD. Nah, bagaimana apabila istri ini bekerja di perusahaan yang berbeda dengan perusahaan suami? Jadi nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tetap nanti akan kita masukkan penghasilan istri ini di laporan SPT tahunan suaminya. Tidak masalah ya. Dalam kasus ini contohnya istri ini bekerja dalam perusahaan yang sama dengan suaminya. Nah, ini juga saya headline di sini untuk nomor bukti potongnya sebenarnya juga nanti tidak akan kita masukkan untuk istri. Kemudian yang paling penting di sini untuk status PTKP istri itu yang sudah menikah, yang sudah kawin adalah TK 0 karena semua anaknya ditanggung oleh suaminya atau ditanggung dalam bukti potong pajak suaminya. Kemudian di sini ada jumlah penghasilan bruto juga ya, yang paling penting ini akan kita masukkan nanti ketika kita menginput penghasilan istri. Kemudian PPh yang telah disetorkan atau dilunasi oleh perusahaan tempat istri bekerja. Oke, jika Anda sudah menyiapkan bukti potong suami atau juga bukti potong istri, maka selanjutnya silahkan Anda kunjungi djponline.pajak.co.id. Silahkan Anda masukkan NPWP ataupun NIK KTP di bagian ini. Jika Anda sudah memasukkan NIK KTP ataupun NPWP, kata sandi dan juga kode keamanan, silahkan Anda klik login. Setelah Anda berhasil masuk ke halaman DJP online, silahkan Anda klik lapor. Setelah itu silahkan Anda klik pada menu e-filing. Selanjutnya silahkan Anda klik pada menu buat SPT. Nah, di sini Anda akan menemukan pertanyaan yang sama persis dengan tahun-tahun sebelumnya. Pilih tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Pilih tidak. Nah, di sini Anda silahkan pilih dengan panduan. Kemudian silahkan Anda klik pada SPT 1770S dengan panduan. Pada bagian ini silahkan Anda isi tahun pajak 2023, kemudian klik selanjutnya. Pada bagian ini Anda akan menginput daftar pemotongan PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh perusahaan. Yang Anda masukkan di sini adalah PPh pasal 21 yang ada di bukti potong suami ya, bukan di bukti potong istri ya.
Nah, silahkan Anda klik tambah di sini, lalu silahkan isikan semuanya. Silahkan Anda isi semua ya, mulai dari jenis pajak, PPh pasal 21, kemudian juga NPWP perusahaan tempat Anda bekerja, kemudian nomor bukti potongnya, kemudian tanggal bukti potong, dan juga jumlah PPh yang telah dilunasi yang ada di bagian nomor urut 20 atau 21 di bukti potong. Kemudian silahkan Anda klik simpan di sini. Jika sudah, silahkan Anda klik selanjutnya pada bagian bawah ini. Masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, yang Anda masukkan di sini adalah penghasilan neto suami ya, bukan penghasilan neto istri. Silahkan Anda cek di bukti potong nomor urut 12, yaitu sebesar 86.996. 86.996.250. Ya. 86.996.250. Anda harus pastikan jumlah ini sama dengan yang ada di bukti potong supaya tidak terjadi lebih atau kurang bayar nanti. Kemudian silahkan Anda klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Pilih tidak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Tidak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Pilih tidak. Kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Silahkan Anda pilih iya. Nah, kemudian silahkan Anda pilih tambah di sini. Lalu silahkan Anda pilih sumber atau jenis penghasilannya ya. Silahkan dipilih pada bagian nomor urut 13, yaitu penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, silahkan Anda masukkan penghasilan istri yang sumbernya dari bukti potong. Anda bisa ambil angka yang ada di penghasilan bruto ya, sebesar 65.20.000 ya. Kita masukkan. Nah, kemudian Anda juga harus memasukkan PPh pasal 21 yang telah dipotong ya, yang ada di bukti potong istri 388.450. Jika sudah, silahkan Anda klik simpan di sini. Kemudian silahkan Anda klik selanjutnya. Nah, sekarang kita berada di halaman pengisian harta. Apabila Anda telah mengisi harta di tahun-tahun sebelumnya, maka Anda tinggal klik saja pada harta SPT tahun lalu ya, maka daftar-daftar harta akan muncul di bagian bawah ini. Namun apabila Anda belum sama sekali mengisi daftar harta dan mungkin Anda baru pertama kali mengisi SPT di tahun 2023, maka silahkan Anda klik tambah di sini. Lalu silahkan Anda masukkan nih hartanya. Misalkan saja saya pilih uang tunai. Uang tunai, kemudian tahun perolehannya pilih 2023. Misalkan di sini 10 juta. Strip, kemudian klik simpan. Nah, misalkan Anda ingin menambahkan harta yang lain. Misalkan contoh saja sepeda motor ya, sepeda motor misalkan kayak gitu ya. Honda Beat misalkan. Kemudian tahun perolehannya Anda beli tahun misalkan tahun 2021. Harganya 7.500.000 misalkan ya. Nah, diisi strip kemudian klik simpan. Nah, apabila Anda ingin menambahkan harta yang lain yang Anda miliki ya, misalkan seperti rumah ya. Nah, ini tanah dan atau bangunan tempat tinggal. Silahkan Anda sesuaikan sendiri, menyesuaikan dengan kondisi harta yang Anda miliki. Nah, jika Anda sudah mengisi semua daftar harta ini, silahkan Anda klik selanjutnya di sini. Nah, pada halaman ini Anda akan mengisi utang. Apabila Anda memiliki utang, silahkan pilih iya. Apabila tidak, silahkan pilih tidak di sini. Kemudian klik selanjutnya. Nah, pada halaman ini Anda akan mengisi jumlah tanggungan. Apakah Anda memiliki tanggungan? Silahkan pilih iya. Kemudian apabila Anda sudah mengisi tanggungan di tahun-tahun sebelumnya, maka silahkan Anda klik saja di bagian ini ya. Tanggungan pada SPT tahun lalu. Namun apabila belum, silahkan Anda klik tambah di sini. Silahkan Anda isi mulai dari istri, kemudian NIK KTP-nya, hubungan keluarga, dan juga pekerjaannya apa. Nah, dimulai dari istri sampai dengan anak kandung ya. Nah, kemudian jika Anda sudah mengisi semua tanggungan pada SPT tahun lalu, silahkan Anda klik selanjutnya di sini. Apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib? Pilih tidak, klik selanjutnya. Nah, pada bagian ini yaitu status kewajiban perpajakan suami istri. Yang Anda pilih di sini adalah status perkawinan, kawin, oke, dengan status kewajiban perpajakannya adalah kepala keluarga. Kemudian untuk poin ke-7 penghasilan tidak kena pajaknya, Anda pilih kawin dengan 2 tanggungan, atau Anda pastikan dulu ya, silahkan Anda lihat di bukti potong pajak suami.
Silahkan Anda lihat di status PTKP-nya. Nah, ini adalah status PTKP-nya. Kawin dengan satu tanggungan anak. Jadi di sini juga Anda harus pilih kawin satu tanggungan anak. Oke. Silahkan Anda klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki pengembalian? Pilih tidak, klik selanjutnya. Selanjutnya. Nah, ini adalah ringkasan penghitungan pajak penghasilan PPH. Nah, di sini jumlah penghasilan neto ini adalah jumlah penghasilan neto suami ya. Jadi jumlah penghasilan istri yang sudah Anda inputkan tadi tidak akan masuk ke bagian ini. Karena yang masuk di bagian ini adalah hanya jumlah penghasilan neto suami. Karena penghasilan istri tadi dianggap secara penghasilan bersifat final. Jadi tidak akan mengakumulasi atau menjumlah ke bagian depan ini. Kemudian Anda cross check lagi untuk PTKP-nya sebesar 63 juta rupiah. Kemudian coba Anda cocokkan dulu dengan yang ada di bukti potong suami ya. 63 juta udah cocok. Kemudian penghasilan kena pajaknya 23 juta. Kemudian di sini ada PPH terutang sesuai dengan tarif progresif atau tarif pasal 17 sebesar 1.199. Kemudian PPH yang telah dipotong atau dibayarkan atau yang telah dilunasi oleh perusahaan 1.199. Kemudian, di sini akan ada status nihil nih ya. Status nihil ini adalah status yang menunjukkan tidak ada kurang bayar ataupun lebih bayar yang harus disetorkan ke negara atau dimintakan ke negara. Jika sudah, silahkan Anda klik selanjutnya. Atau Anda harus pastikan ya, harus statusnya nihil. Apabila dalam status pengisian SPT yang Anda isikan, di sini terjadi tidak nihil atau terjadi kurang bayar atau lebih bayar, coba Anda pastikan lagi ya. Mungkin di sana ada kesalahan dalam pengisian atau juga mungkin bisa terjadi perbedaan bukti potong ya. Mungkin Anda memiliki bukti potong 1721 Romawi 6 yang tidak final lainnya. Nah, itu berpotensi terjadi kurang atau lebih bayar. Tetapi kalau misalkan suami istri memiliki bukti potong A1 sama-sama A1, maka sudah dipastikan ya, sudah sangat dipastikan statusnya di sini pasti nihil atau tidak terjadi kurang bayar atau lebih bayar. Jika sudah, silahkan klik selanjutnya di sini. Kemudian klik selanjutnya, kemudian centang setuju, klik selanjutnya. Nah, di sini adalah ringkasan SPT yang Anda gunakan. Di sini jenis formulir yang Anda gunakan adalah 1770 sederhana tahun pajak 2023, status SPT-nya nihil, kemudian catatannya lengkap. Nah, kemudian silahkan Anda ambil kode verifikasi dengan cara klik tombol atau box berwarna orange ini. Nah, lalu silahkan Anda pilih mau dikirim kemana nih kode verifikasinya, ke email atau ke nomor handphone. Saya pilih saja ke nomor handphone, kemudian klik OK. Kemudian pilih ya, lalu silahkan Anda cek nomor handphone Anda, kode verifikasinya akan dikirim ke melalui SMS yang ada di HP Anda ya. Nah, ini saya cek sudah masuk kode verifikasinya. Silahkan Anda masukkan kode verifikasi di bagian box berwarna putih ini ya. Nah, biasanya kode verifikasi ini jumlahnya sebanyak 6 digit. Anda harus pastikan jumlahnya sebanyak 6 digit. Nah, jika Anda sudah memasukkan kode verifikasi di bagian ini, silahkan Anda klik saja langsung kirim SPT. Setelah Anda mengklik kirim SPT, maka nanti Anda akan mendapatkan semacam survei apakah Anda puas atau tidak puas, dan juga nanti Anda akan dikirimkan ke email berupa penerimaan bukti elektronik bahwa Anda sudah menyampaikan pelaporan SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2023 untuk kasus atau topik NPWP istri ikut dengan NPWP suami. Apabila Anda suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Andi Matalata Channel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada saran dan kritik, silakan Anda tuliskan di komentar di video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.